Oke, sudah hari Selasa dan mengingat ini sudah race week lagi, dan kali ini kita akan ke Spa-Francorchamps untuk Belgian Grand Prix. Saatnya kita kembali bahas Munich, dan jujur, kemarin gue ngomong untuk Munich British Grand Prix itu merupakan Munich tersulit, saking banyaknya Munich di sana, dan mungkin ini akan menjadi yang tersulit kedua ya, karena untuk milih 5, lagi-lagi Munich Belgian Grand Prix sangatlah sulit juga. Tapi anyway, duduk aja dulu, ngopi, dan gue akan bahas top 5 momen ikonik Belgian Grand Prix di Spa-Francorchamps menurut gue. Pertama kita ke yang baru-baru dulu deh di 2022, karena disinilah Spa menyaksikan salah satu greatness dari seorang Max Verstappen. Pertama, Max sendiri sudah lock-in sejak qualifying di mana doi meraih pole dengan gap 0,6 detik dari posisi kedua. Tapi sayangnya, Max harus start dari belakang karena mengganti komponen mesin plus gearbox-nya. Dan dikarenakan banyak sekali pembalap yang kena penalti juga di balapan itu karena ya hal yang sama, Max pun untungnya hanya di-demote ke posisi ke-14. Untungnya terlalu rendah hati sih kata gue mah, karena Max Verstappen bener-bener mode banteng habis di hari esoknya. Max sudah naik ke posisi ke-8 saat start, dan pada lap 12 udah berada di pimpinan balapan dan menang dengan gap 17 detik. Wedan re emang nih orangnya. Dalam mobilnya fresh ya, semua komponen mesinnya, dan Max Verstappen, ya Max Verstappen. Tentu hal ini sudah kita expect sebenarnya ya. Di sini juga gua rasa ya era ground effect udah mulai kelihatan siapa main karakternya ya. Kangen gak sih nih fans Max? Dulu mah lu mau suruh Max start dari bus stop dekat Spa-Francorchamps pun, mungkin masih bisa menang dia. Sekarang, jangankan dari belakang, suruh dia start dari pole aja, habis itu langsung terjun ke posisi ke-14 dia setelah turn 1. Apa yang bisa kalian harapkan dari kopling Sigra RB22 itu ya kan? Nah, yang kedua kita ke 2008, karena ending balapan ini benar-benar salah satu ending teredan dalam sejarah F1. Dengan sisa 3 lap lagi, Lewis Hamilton di McLaren-nya bergelut dengan Kimi Raikkonen di Ferrari-nya untuk kemenangan. Namun pintu hujan juga sudah mulai terbuka di 3 lap terakhir itu. Dan mereka di ban slick yang sudah menangis-nangis untuk cepat-cepat kelar balapannya ya. Lap ke-42, Lewis mencoba nyalip Kimi di chicane bus stop, tetapi dipaksa melebar oleh Kimi, ngekat langsung ke depan setelah itu. Lewis tentu ngerasa ini gaining advantage, dan dia pun langsung kasih Kimi posisi pimpinan itu balik. Namun, Lewis langsung dive bomb di turn 1 dan mengambil balik pimpinan balapan. Hujan pun terus turun dan Kimi pun crash di penultimate lap dan DNF, yang membuat Lewis akhirnya meraih kemenangan. Oh, gitu doang. Kirain mah ada apa? Kata Miguel mah ini kayak kurang edan. Sabar dong, ini gue belum selesai ngomong, lu main kata aja Miguel. FIA pun mulai bekerja di sini. Lewis pun diberikan drive-thru penalty. Tapi karena balapannya sudah kelar dari kapanan, dia pun diberikan 25 detik penalti karena insiden nyalip Kimi tadi dan memberikan posisinya dengan manner yang kurang di mana berujung dive bomb-nya dia di turn 1 itu setelahnya. Itu membuat Lewis turun ke posisi ketiga dan sudah kalian bisa tebak ya, pastinya dunia F1 langsung rame seperti sekarang dengan jedak-jeduk di posisi itu. Nah, yang ketiga ini nggak hanya ikonik tapi juga wholesome sih kata gue ya. Di 1992, free practice. Pembalap asal Prancis di Ligier-nya yaitu Eric Comas mengalami crash yang besar, dan itu membuatnya hilang kesadaran. Nah, nggak hanya itu aja yang mengerikannya, tapi di kondisi itu, kakinya Eric Comas juga masih ngejek full pedal gas yang membuat mesinnya masih berteriak di sekitar 8.000 RPM, dan itu membuat bensinnya masih aktif ngepump dan bisa menyebabkan mobil Eric Comas meledak dengan jumlah 170 liter bensin di dalamnya. Para pembalap lain mencoba untuk menghindari kerusakan mobilnya tersebut, tetapi Ayrton Senna di McLaren-nya sadar akan momen horor ini dan dia pun langsung turun dari mobilnya dan lari ke mobil Eric Comas dan langsung switch off mobilnya. Gak hanya itu, Ayrton Senna juga mencoba menstabilkan kondisi leher Eric Comas hingga para medical staff datang. Di sini Ayrton Senna benar-benar menyelamatkan nyawa Eric Comas dan Eric pun merefleksikan momen ini ketika Imola 1994 di mana dia mengatakan bahwa Ayrton Senna menyelamatkan nyawanya di Spa 1992. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya di Imola, dan itu menimbulkan rasa sakit dalam dirinya. Dan setelah Imola pun, dia langsung pensiun setelah musim 1994 berakhir. Jujur, emang kalau ingat-ingat kejadian ini di Imola itu ya, gue bisa mengerti perasaan Eric Comas sih. Nah, untuk 2 momen terakhir ini, ada hubungannya dengan Schumi. Pertama kita ke 2000 dulu. Musim 2000 lagi-lagi
mempertemukan dua juggernaut yang bersaing untuk gelar juara dunia, dan keduanya juga sama-sama mengejar gelar F1 ketiga, Michael Schumacher di Ferrari-nya dan Mika Hakkinen di McLaren-nya. Di Spa ini mereka berdua kembali bersaing untuk kemenangan dan Michael seperti biasa defend habis-habisan untuk kemenangan itu. Habis-habisan bener maksud gua ya. Dan itu yang membuat Mika Hakkinen sedikit tergelitik dengan manuver-manuvernya, dan jika manuver defend Michael bisa buat dia geli, manuver overtaking Mika yang satu ini bikin ngompol sih. Pada lap 41, di Camel Straight, mereka dihalang oleh pembalap backmarker Ricardo Zonta di BR Honda-nya. Michael menuju sisi kiri untuk menyalip Zonta, sementara Mika mengarah ke sisi kanan. Dan ketika mereka menuju Lecombe, dan Mika yang berada di sisi kanan, dan inside menyalip gak hanya Zonta, tapi Michael juga untuk pimpinan balapan. Gokil sih manuver ini ya, dan Mika pun yang jadi pemenang race itu. Dan fun fact, ini manuver yang bikin bokap gua yang merupakan tifosi kesel habis saat itu. Dan tentu saja jika kita bicarakan momen ikonik Belgian Grand Prix di Spa, otak kita akan selalu menuju ke 1998. Balapan di mana saat start menggambarkan kondisi Red Bull sekarang. Dan yep, ini yang gue maksud. Gile, men. Gue rasa kalau ngomongin start balapan dalam sejarah F1 tuh nggak ada yang sampai sekacau ini sih ya. Jujur. Dan tentu saja, red flag dikibarkan setelah start kacau ini. Namun, moniknya nggak hanya di situ aja. Michael Schumacher yang lagi asik-asik mimpin balapan, mulai menyusul adudu David Coulthard yang berada di posisi ke-8 dan akan kena lap sama dia. Tetapi, ini yang terjadi. Walau, kalau ini kejadian di era sekarang, gue yakin orang-orang udah mulai buat teori konspirasi, yakin gue. Dan Michael pun sangat amat marah, langsung berlari ke garasi McLaren untuk ajak gelut DC dengan mekanik Ferrari bawa Justus juga. Lu salah nonton kayak bang. Maksudnya pengen nenangin Michael Schumacher. Well, Michael pun bertanya apakah DC mencoba untuk membunuhnya, dan well, balapan ini pun diakhiri dengan monik lainnya di mana tim mendiang Eddie Jordan gak hanya berhasil meraih kemenangan pertamanya, tetapi berhasil meraih 1-2 pertamanya juga dengan Damon Hill akhirnya kembali menang. Namun hari itu benar-benar merupakan hari yang berat untuk duo Schumacher, karena di balapan ini juga Ralf Schumacher disuruh untuk tidak melawan Damon Hill yang memimpin balapan, dan itu bikin Michael, abangnya, yang udah marah dengan hasil balapannya ini, makin menjadi-jadi marahnya dan mengatakan kalau adiknya nggak akan balapan lagi sama Jordan musim depan. Well, lagi bad mood Michael saat itu, jadi ya udahlah gitu ya. Anyway, rest in peace juga untuk Eddie Jordan ya. Salah satu momen ikonik yang benar-benar ikonik sih di Belgian Grand Prix 1998. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Monik apalagi yang mungkin belum gue sebutin di Belgian Grand Prix, karena gue yakin pasti banyak, tapi karena gue cuma bisa pilih 5, pasti ada yang nggak kesebut. Jadi tulis aja di kolom komentar ya bagi yang belum disebut moniknya. Oke lah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah ya, abang udah capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... Okay guys, thank you for watching.